Mimpi Inter Milan meraih treble winner ternyata berakhir menyakitkan dengan 0 gelar. Setelah kehilangan Coppa Italia dan Serie A, Nerazzurri juga hancur lebur di Liga Champions. Pasukan Simone Inzaghi diajari cara bermain sepak bola yang benar oleh Paris Saint-Germain. Tidak nanggung-nanggung, skuad asuhan Luis Enrique menang 5-0 tanpa balas. Blunder fatal Inzaghi serta performa bapuk deretan bintang Nerazzurri seketika jadi sorotan. Bagaimanakah gagalnya gemar-gemar jumawa Inter Milan yang kembali menjadi badut di Eropa? Mari kita bahas selengkapnya. Ambisi balas dendam setelah gagal Scudetto. Inter Milan harus menahan malu karena gagal meraih Scudetto pada pekan terakhir Serie A. Nerazzurri bertekuk lutut pada Napoli yang unggul 1 poin di puncak klasemen. Padahal Inter Milan sudah berjuang habis-habisan mengalahkan Como 1907 dengan skor 0-2. Namun, Il Partenope yang diharapkan terpreset malah meraih hasil positif 2-0 kontra Cagliari. Petaka bagi Inter Milan bermula dari pekan ke-33 Serie A saat kalah tipis 1-0 atas Bologna. Di pekan berikutnya Nerazzurri makin terpuruk dengan dikalahkan AS Roma dengan skor 0-1. Saat Inter Milan 2 kali tumbang, Napoli langsung tancap gas mengkudeta puncak klasemen. Pasukan biru menggila dengan tidak terkalahkan sejak pekan ke-26 Serie A. Inter Milan sejatinya bisa kembali menyalip Napoli yang ditahan imbang Parma di pekan 37. Namun Inter malah ikut-ikutan ngelawak karena hanya meraih 1 poin kontra Lazio. Padahal di laga tersebut Nerazzurri menguasai pertandingan hingga 56% penguasaan bola. Kegagalan Inter di Serie A langsung membuat Simone Inzaghi dihujat tajam. Fabio Capello menyebut Nerazzurri terlalu memandang remeh Serie A dibanding Liga Champions. Mereka mungkin terlalu fokus dengan Liga Champions. Inter kuat di Italia dan mereka sempat unggul 3 poin pada 1 titik. Kemudian Inzaghi melakukan rotasi besar-besaran dan para pemain kurang menunjukkan hasrat. Beberapa lawan diremehkan, ucap Capello. Sependapat dengan Capello, Massimo Moratti menyebut kalau Inzaghi terlalu terobsesi untuk memenangi treble. Apa yang menurut saya aneh sekarang adalah Anda terlalu banyak omongan soal treble. Dulu Anda tidak pernah membicarakan tentang treble. Ketika kami menang, baru saat itulah kami menyadari bahwa kami memenangi treble bukan sebuah obsesi seperti sekarang, ucap Moratti. Meski diserang sana-sini, Inzaghi malah berani mengumbar janji akan balas dendam di UCL. Kami telah mencapai babak final dan tidak ingin berhenti di sini sekarang. Kami adalah tim yang sangat tidak diunggulkan 2 tahun lalu, tetapi penampilan kami di lapangan menunjukkan bahwa kami mampu bersaing ketat dan mungkin kami pantas mendapatkan lebih baik di musim ini, ucap Inzaghi. Dibantai habis Paris Saint-Germain di laga final. Ambisi balas dendam Simone Inzaghi akan ditantang rekor sempurna Luis Enrique di partai puncak. Dari 10 final di level klub, pelatih Barcelona itu belum pernah sekalipun tumbang. Enrique juga bisa mencatat sejarah besar menyamai rekor gemilang Pep Guardiola. Pelatih botak ini menjadi satu-satunya pemegang 2 gelar treble. Sementara Luis Enrique baru memenangkan sekali bersama Blaugrana di musim 2014-2015. Catatan impresif sang entrenador rupanya bukan isapan jempol belaka. Buktinya, Paris Saint-Germain langsung unggul cepat di paruh pertama final Liga Champions. Baru 20 menit gawang Inter Milan sudah dikoyak Achraf Hakimi dan Desire Reid. Alih-alih menjalankan remontada, Nerazzurri justru makin bonyok. Memasuki babak kedua, Zouane menambah keran gol usai memanfaatkan umpan dari Vitinha dengan skema serangan balik kilat. Inter Milan yang makin kehilangan arah kembali dihukum Kvaratskhelia. Kecepatan winger Georgia itu tak mampu dikejar Alejandro Bastoni yang berujung gol keempat. Mimpi buruk kian menyelimuti Inter Milan memasuki 5 menit terakhir pertandingan. PSG menyempurnakan
golnya menjadi 5 dan akhirnya menjadi juara Champions di musim ini. Luis Enrique dan anak asuhnya sudah berhamburan memenuhi lapangan untuk berpesta pora, sementara pasukan biru hitam tertunduk lesu karena kembali gagal di partai final. Kekalahan ini akibat sejumlah pemain kunci Inter Milan tampil melempem selama 90 menit. Jan Sommer yang selalu jadi penyelamat malah cuma mencatat 3 save, padahal kiper asal Swiss ini digadang-gadang akan menunjukkan tajinya seperti di semifinal lawan Barcelona. Duet Martinez dan juga Thuram juga dikecam karena tiba-tiba hilang di telan bumi. Kedua pemain ini cuma bisa mencatat 1 shot on target selama 90 menit. Blunder fatal Simone Inzaghi buat Inter Milan hancur. Akibat hasil memalukan ini, Simone Inzaghi langsung mendapatkan sorotan tajam. Taktik pelatih kelahiran Piacenza itu dinilai terlalu nanggung hingga mudah dibaca Paris Saint-Germain. Buktinya, barisan pertahanan Inter Milan yang biasanya kokoh malah keteteran. Di gol pertama dan kedua, Nerazzurri terlalu bernafsu ingin mengerumuni bola hingga area lain dibiarkan kosong. Inzaghi bahkan berani memasang garis pertahanan tinggi meski punya bek lambat. Alejandro Bastoni dan Francesco Acerbi sampai kehabisan nafas akibat terus diajak sprint pemain PSG. Federico Di Marco juga layak dijadikan kambing hitam atas kekalahan ini. 2 gol pertama PSG lahir dari sisi yang dijaganya. Tidak heran, Di Marco cuma mendapat rating 2 dari media gol akibat penampilan buruknya. Selain urusan taktik, Inzaghi juga disemprot habis karena dinilai kehilangan fokus sebelum laga final. Dirinya sempat diisukan akan segera cabut dari San Siro ke Arab Saudi. Bahkan Al Hilal disebut sudah memberi penawaran fantastis 50 juta euro. Jumlah tersebut berlipat-lipat dibanding di Inter Milan sekitar 6,5 juta euro. Terwujudnya kutukan Jose Mourinho. Kehancuran Inter Milan di partai puncak membuktikan kutukan Jose Mourinho masih berlaku. Pelatih Inter ini sempat bercanda tidak rela melihat mantan timnya meraih treble winner. Saya akan bersikap amat usil, namun tetap jujur, saya tak ingin Inter memenangkan treble, karena treble Inter itu milik saya. Ucapan pelatih 62 tahun ini perlahan menjadi doa buruk untuk Inter. Pasukan ular sudah kehilangan peluang treble usai disingkirkan AC Milan di semifinal Coppa Italia.